Kita sukacita ada kembali di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur karena telah dihimpun oleh Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk datang kembali mengucap syukur atas kasih kesetiaannya, atas kebaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Baruk ata Adonai Elohenu melech haolam. Diberkatilah Engkau Tuhan Raja semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih atas berkat-Mu yang baru, kesehatan-Mu yang baru Bapa. Terima kasih sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih telah Kau himpunkan kami dalam Ruach Kudus-Mu, Mikro Kudus-Mu Bapa, dalam pertemuan kudus ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, jemaat yang masih dalam perjalanan, pasukan malaikat-Mu yang menjaga dan menuntun sampai tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan jemaat yang masih belum dapat hadir di tempat ini Bapa, karena alasan kesehatan ataupun pekerjaan ataupun kegiatan yang tidak dapat mereka tinggalkan, kami percaya Bapa, Kau yang menyelesaikan, Kau yang menyembuhkan mereka Bapa. Setiap masalah mereka Kau selesaikan semuanya dengan penuh sukacita mereka boleh menerima dan damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Masih. Terima kasih. Inilah hari perhentian-Mu Bapa, hari kemenangan-Mu, dan kami mau menerima dengan sukacita karena kami percaya Kau segarkan kami Bapa. Kami mau memuliakan Kau hanya di dalam nama Yesus Masih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita nyanyikan lagu kasih. Betapa kasihnya Bapa kepada kita, sehingga kita melalui anaknya yang tunggal, rupanya yang lurus, yang awal dan yang akhir, yang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita datang kepada-Nya, kita angkat suara kita, kita puji Dia. Sila hafal.
mengambilnya. Dia adalah batu pintunya, kamu tahanan kita. Dan kita yang percaya. Amin. Maka
dimulai sidang. Jawab dan kita bersyukur atas pernyataan Elohim dari sahabat-sahabat. Kita perlu melakukan sahabat yang seperti itu. Kita mulai syukur. Matohu ohale kayako miskeno deka Israel paani verokas kita apoiteka estakape eheka kotseka Bairadeka Adonai ahati meon Deka ungkon Misake bodeka Paani Estakape Behra Lebreka Rime Adonai Osi Pani Pilatileka Adonai Rason Elohim Beopaskeka Aneni Beemediceka Aneni Beemediceka. Matohu, alangkah indahnya kemah-kemahmu Yakub, dan tempat kediamanmu Israel. Dan aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Adonai, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Dan aku mau sujud menyembah, aku mau bertekuk lutut di hadapanmu penciptaku. Dan aku, kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Lanjut Yesmeku. Yesmeku Bemaku Deka Somre 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 Sapeko Reone Siapa Yesmeku Bemaku Deka Somre Somre Sapeko Reone Siapa Mekanisi Devi Sabat Kulang listriku Bilaneku Bintu Bekat Sabat Ismeku Bemaku Dekat Somre 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 Sabat Beko Reone Sabat Ismeku Bemaku Dekat Somre Somre Sabat Beko Reone Sabat Rasi tahu
Abo beki dasto Kembat yamin Yamin oto karata Yismeku Premaku deka Somre somre sabat deko Reone sabat Yismeku Premaku deka Somre 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 sabat deko Reone sabat Seke Ismeku Premaku deka Somre 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 sabat beko Reone sabat. Bersukacitalah dalam kerajaanmu mereka yang menjaga sabat dan menyebutnya kesenangan, dan mereka yang menguduskan sabat akan bersuka cita oleh kebaikanmu. Hari ini adalah hari pesta dalam roh bagi Israel, dikuduskan dan diberkati olehmu. Hari yang paling mulia dari antara hari-hari lain, lambang sukacita penciptaan. Amin. Lanjut ke Mazmur 92. Kita nyanyikan dalam sasi parbit. Mismor sir leo masyabat tuh lehodat ladonai ursamer lesimka ilion lehagi pabokan kasdeka veumateka babelot aliasor palinafel alehikaya mekinor kisimaktani adonai bihualeka binase adeka aramen magadu maseka adonai Meor amku masehoteha isba lo yehda uksi yolafin etsot vibroah vesaim kemoese payat sitsuko kopo aleafen leca medam adeat Beatamaru Fleolam Adonai Hine oifeka Adonai Hine oifeka yufeidu Yipardu Kopo aleafen Taran kiran kami Baloti Desen imreanan Betabet eni Basyurai Bekamin alamiramin Ismaena usmai Sadika tamar yifra Keeret swafanon yiskeh Setulim befet Adonai Bekasrot Eloheinu Yafriku Hodienu pun besefa Desenim beranim yihyu Lehakit kiasar Adonai Suri Bilu aflatah Kita baca terjemahannya bersama-sama. Mazmur nyanyian untuk hari Syabat.
adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Adonai dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di Bait Adonai akan bertunas di pelalatan Elohim. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita masuk ke Sema, kita pakai berdiri. Barehun et Adonai Hamehora. Baruch Adonai Hamehora Leolam Baed. Diberkatilah Adonai yang layak dipuja. Diberkatilah Adonai yang layak dipuja selama-lamanya. Sema. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Be'ahabta et Adonai Eloheka bekol levavka ubekol nafseka ubekol meodeka behayu hadiharim hael asanoki metzaveka hayom arafaveka Besinakam levaneka bedibakam besiteka bepeteka ulah teka badek ulah satang anjibak ayule tatahur penene
Amesusor Bedeka Upisareka Lima Diskeru Pasikerem Et Komisutai Yakinasi Lelakem Ani Adonai Elohekem Asher Haserikem Merak Mitzrayim Hadiyat Lachem Elohim Ani Adonai Elohekem Adonai Elohekem Amen. Selanjutnya kita berdoa untuk anak-anak. Kita berdoa kepada kita, karena di sini nggak ada anak-anak, kita berdoa untuk yang anak-anak kita di berbagai tempat, baik itu di sedang belajar atau di rumah. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa. Bapa, kiranya tangan-Mu terus menjaga anak-anak kami ya Bapa. Kami tolak yang bukan daripada Engkau ya Bapa. Kami tolak kecelakaan, kami tolak kejahatan pada anak kami. Kami tolak kecelakaan atau gempa bumi yang akan terjadi ya Bapa. Hanya perlindungan-Mu lah ya Bapa untuk anak-anak kami dimanapun berada Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, kiranya anak-anak kami mendapatkan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa. Bila kiranya anak-anak kami mempunyai cita-cita atau rencana adalah bagian dari hikmat daripada-Mu ya Bapa, mereka tidak melakukan keinginan ambisi duniawi ya Bapa, tapi mereka ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Bapa, berikan kekuatan anak-anak kami ya Bapa di dalam melakukan kegiatan di dalam kehidupannya ya Bapa. Bapa, tangan-Mu menopang anak-anak kami sehingga anak-anak kami tumbuh seperti raja wali. Mereka berjalan tidak lelah, berlari tidaklah lelah ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Bapa. Bapa, berikan anak-anak kami hikmat supaya mereka berani memilih jalan yang benar ya Bapa, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh keadaan atau bujuk kejahatan ya Bapa. Jauhkan mereka dari narkoba ataupun kejahatan immoralitas ya Bapa. Tapi Bapa, tangan-Mu lah yang melindungi anak-anak kami. Kami percaya Bapa, ketika anak-anak kami tumbuh di dalam naungan-Mu ya Bapa, mereka akan terus berjalan dalam rencana-Mu, dan dimanapun mereka berada selalu membawa bau keharuman akan pengenalan Engkau di mana-mana. Masih kita kami percaya di dalam nama Yeshua Mashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Berkat untuk anak laki-laki. Yesimka Elohim ke Efraim Ve'in Manasye. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukung, karena buah-buahmu berasal dari Bapa surgawi. Berkat kepada anak perempuan. Yesimka Elohim ke Sarah Ribka Rachel Leah. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Ribka, Rachel, dan Leah. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami. Gempa bumi yang akan terjadi ya Bapak.
Hanya perlindungan-Mu lah ya Bapak untuk anak-anak kami dimanapun berada Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak, kiranya anak-anak kami mendapatkan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapak. Bila kiranya anak-anak kami mempunyai cita-cita atau rencana adalah bagian dari hikmat daripada-Mu ya Bapak, mereka tidak melakukan keinginan ambisi duniawi ya Bapak, tapi mereka ada dalam rencana-Mu ya Bapak. Bapak, berikan kekuatan anak-anak kami ya Bapak di dalam melakukan kegiatan di dalam kehidupannya ya Bapak. Bapak, tangan-Mu menopang anak-anak kami sehingga anak-anak kami tumbuh seperti Raja Wali. Mereka berjalan tidak lelah, berlari tidaklah lelah ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Bapak. Bapak, berikan anak-anak kami hikmat supaya mereka berani memilih jalan yang benar ya Bapak, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh keadaan atau bujuk kejahatan ya Bapak. Jauhkan mereka dari narkoba ataupun kejahatan lain, immoralitas ya Bapak. Tapi Bapak, tangan-Mu lah yang melindungi anak-anak kami. Kami percaya Bapak, ketika anak-anak kami tumbuh di dalam naungan-Mu ya Bapak, mereka akan terus berjalan dalam rencana-Mu, dan dimanapun mereka berada selalu membawa bau keharuman akan pengenalan Engkau di mana-mana. Masih saja kami percaya di dalam nama Yeshua Mashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Berkat untuk anak laki-laki. Yesimka Elohim ke Efraim Fekin Manasye. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan dan akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukung, karena buah-buahmu berasal dari Bapa Surgawi. Berkat kepada anak perempuan. Yesimka Elohim ke Sarah Ribka Raga Velia. Kiranya Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Ribka, Rachel, dan Leah. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti dalam Amsal 31, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Berkat kepada anak laki-laki dan perempuan. Yifareka Adonai Yismereka, Yair Adonai Panaveleka Wikunika, Isa Adonai Panaveleka Yasim Leka Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupanmu terus dipimpin oleh Ruach HaKodesh Bishem Yeshua Mashiach. Amin. Berikutnya kita akan masuk ke pembacaan Torah yang akan dibacakan oleh Pak Nelson. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kini Sion tese Torah, kini Sion tese Udapar Adonai Mirushalayim Baru Senata Torah Baru Senata Torah Leamo Israel Satu
Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakub. Kiranya dia memberkati Bapak Nelson yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkatilah dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat kemakmuran dalam segala kekuasaannya. Barekhu et Adonai Hamehora. Jemaat. Baruch Adonai Hamehora leolam faed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam aser bakar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah memilih kami di antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Bamidbar bilangan 19 ayat 1 sampai dengan 5. Vayedaber Adonai el Mose ve'el Aharon lemor. Zot kukat hatora asher siwa Adonai lemor daber. El bene Israel vehiku eleka fara aduma. Temima aser einbah. Mum aser lo ala aleyo ol. Umenatem otah el azar. Hakohen vehotsi ota el mikuts lamakane vekasat ota levanaf. Velakah el asar hakoken midama beetzbau. Vehiza el noka penei kel moed. Midama sefa peamim. Vesaraf et hapara lenaif et ora veet besarah veet dama al Pirsa Yisrof. Bilangan 19 ayat 1 sampai dengan 5. Dan berfirmanlah Adonai kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, inilah ketetapan hukum yang Adonai perintahkan dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel, dan biarlah mereka mengambil untuk engkau seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang ke pundaknya kuk tidak pernah ditumpangkan. Dan engkau harus memberikannya kepada Imam Eleazar, dan dia harus membawanya keluar dari perkemahan dan menyembelihnya di hadapannya. Dan Imam Eleazar harus mengambil dari darahnya dengan jarinya dan memercikkan dari darah itu 7 kali ke sebelah depan kemah pertemuan. Dan dia harus membakar lembu betina itu di depan matanya dengan kulitnya dan dagingnya dan darahnya bersama kotorannya, dia harus membakarnya. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam aser natan lanu torat emet vekayei olam nata betokenu baukah. Baru kata Adonai noten hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah memberikan Torah kebenaran dan menanamkan hidup kekal di tengah kami. Diberkatilah Engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Besot hatorah Aser samose Limne bane Israel albi Adonai Teat Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel dan perintah Adonai melalui tangan Mose. Selanjutnya kita meresponi pembacaan firman dan kita menyanyikan Etskayim. Etskayim hi lama kasih kiba petom keha meusar dera keha darhe
Adonai eleka venashuva Kades Yaminu Kades Yaminu Kekedem. Itulah pohon kehidupan bagi siapa yang memegangnya, dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami junjungan kepadamu, dan kami akan datang memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan dalam bahasa Ibrani, dan setelah terjemahnya kita bangkit berdiri. Avinu sembah samayim yitkadesemka tahu makutka yasere sorka kibasamayim ken baaretz et lechem kuchenu en lanu hayom uslak lanu alhatenu kimo sesokim kam anaknu lakatim lanu Avinu sembah samayim yitkadesemka tahu makutka yasere sorka kibasamayim ken baaretz et lechem kuchenu en lanu hayom uslak lanu alhatenu kimo sesokim kam anaknu lakatim lanu bea tehienu lideni sayong hiim hasienu minhara hileka aman laka rehake pura rehat liferes leome olamin amin ileka aman laka rehapura rehat liferes leome olamin amin amin amin. Kita bangkit berdiri, kita baca terjemahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sidul kita selesai. Dan kita akan mendengarkan pengajaran Tuhan. Salam Bapak Ibu. Kita akan sama-sama membahas parasa di hari ini dengan parasa kukat dan balak. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Kau sendiri yang mengantarkan kami untuk kami melakukan Mikra Kodes, pertemuan orang-orang kudus, dan kami percaya saat kami ada di ibadah ini merupakan sukacita kami boleh melakukan perintah kami, sehingga kami boleh diberkati dan kami dilindungi dari setiap apa mana bahaya. Terima kasih Bapak. Kami percaya bila Roh Kudus yang memimpin kami dan memberikan kami pewahyuan dan pengenalan dengan firman Tuhan, sehingga setiap pengajaran yang daripadamu benar-benar kami boleh melakukannya. Dan kami percaya kami juga diberi telinga seorang murid dan lidah seorang murid, sehingga setiap apapun kebenaran yang kami peroleh kami juga menyampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya saya undang Bapak, Ibu dan bangkit berdiri untuk kita mengucapkan ikrar persekutuan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua Mesias, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelumnya saya akan membacakan berkat sebelum pembelajaran Torah. Baru kata Adonai Eleheinu melek haolam aser irestamu bemis pota fetipan ulasong pedivrai Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Nya dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Ya Bapak Ibu, salam ya. Jadi kita di sini walaupun jumlahnya teman-teman juga tadi ada beberapa yang nggak bisa hadir, Pak Agus sudah harus ke Bintaro ya, pertemuan di sana, jadi nggak bisa ikut, dan beberapa teman-teman yang juga berhalangan, jadi tidak merubah sukacita kita ya Bapak Ibu. Jadi hari ini membahas parasiot. Jadi kenapa parasiot? Kalau parasa itu tunggal, parasiot itu double. Jadi kukat balak itu artinya kukat itu ketetapan, balak itu penghancur. Jadi kalau kita lihat kukat balak ini masuk ke parasa yang ke-39 sampai 40. Jadi bisa jadi di satu parasa kita mendapatkan double ya, jadi disebut parasiot. Jadi kalau kita lihat, kalau parasa itu ada 54, kita ada 52 minggu. Kemudian ada beberapa sahabat yang tidak menggunakan parasa. Jadi bisa jadi di tahun ini double parasiot, bisa jadi di tahun depan bisa parasa kukat dan dibagi dua parasa balak. Jadi kalau kita lihat parasa kukat
Balak ini diambil dari Bilangan 19 sampai Bilangan 25 ayat 9. Kemudian nanti ada Haftarah dari Mika 5 sampai Mika 6 sampai 8, dan kita ada berita dasar atau Injil Matius 21 1 sampai 11. Jadi kalaupun saya memberikan judul untuk pembahasan parasa di hari ini, yaitu parasiot di hari ini, Adonai Elohim, Raja yang memberi perintah. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Tino juga sudah bacakannya doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya adalah Bapa ya Bapak Ibu, Bapa kami di surga. Jadi kalau kita lihat hubungan antara kita ya, mungkin secara jasmani bisa ada anak dan Bapa. Tapi kalau secara Torah, secara bangsa Israel memanggil Adonai, yaitu Av ya, memanggil sebagai Bapa. Tetapi Tuhan katakan tidak hanya sebagai Bapa, Tuhan juga sebagai Raja. Jadi kalau Raja itu, kebetulan kita bukan dalam bentuk kerajaannya republik, tapi kalau kita dalam satu kerajaan, mungkin kerajaan di Inggris, pasti Raja itu yang memberi perintah. Jadi kalau kita balik lagi ke doa Bapa kami di surga, dan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan yang ada itu artinya kalau kita lanjutkan di bumi dan di surga, artinya kerajaan itu tidak hanya di surga Bapak Ibu. Kerajaan yang ada sekarang juga kerajaan juga di bumi. Artinya Bapa itu sebagai raja, Bapa itu memiliki perintah, memiliki kehendak. Jadi kita di sana dikatakan kehendakmu jadilah, artinya saat seorang raja memberi perintah, pasti dia punya maksud untuk kebaikan. Jadi kalau reflect lagi ke doa Bapa kami, bahwa dia datang sebagai Bapa, dia juga datang sebagai Raja, dan Raja itu memiliki perintah. Tapi satu hal makna rohani yang bisa kita terima, bahwa perintah-perintah itu untuk kita mendapatkan kebaikan Bapak Ibu, untuk kita mendapatkan kehendak. Dan Tuhan katakan kehendak Tuhan yang jadi, berarti kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik. Jadi kalau kita lihat doa Bapa kami kan diajarkan oleh Yeshua Masiah, di sana dikatakan ya tadi, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tapi di abad kedua ini Rabi Akiva, yaitu seorang rabi terkenal, dia mengatakan Avinu Malkenu, Bapa kami, Raja kami. Jadi Rabi ini memberikan pewahyuan buat kita. Ternyata kita memiliki Bapa dan juga memiliki Raja. Kalau di Israel yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk Adonai, mereka memanggilnya sebagai Av ya, sebagai Bapa. Artinya kalau kita lihat di Keluaran 4 ayat 22, kenapa bangsa Israel memanggilnya sebagai Av, sebagai Bapa, itu ada di Keluaran 4 ayat 22. Saya akan bacakan ayat 4 ayat 22. Saya akan bacakan. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku yang sulung. Jadi di sini dikatakan di Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anakku yang sulung. Artinya dia ada hubungan ayah, ada hubungan bapa dan anak. Artinya ya bukan berarti harus ada hubungan secara biologis Bapak Ibu. Ini merupakan status, ini merupakan relasi ya, merupakan suatu hubungan kedekatan, bahwa Bapa itu adalah Raja dan dia adalah Raja kita. Jadi kalau bicara Raja, dia pasti ada perintah ya, pasti ada suatu yang harus dilakukan,
Dan tadi kita sudah saya sempat katakan bahwa perintahnya adalah perintah untuk kebaikan, kehendaknya adalah untuk kebaikan. Jadi kalau dalam Torah itu ada 3 penggolongan daripada perintah. Jadi kalau di sini dikatakan perintah itu adalah mitzvot. Nah ini ditampilkan Bang Nelson. Jadi saya coba menggolongkan ini perintah-perintah Tuhan. Pertama yaitu adalah mitzvot, yaitu perintah Tuhan yang diberitahukan alasannya oleh Elohim. Jadi kalau kita lihat perintah ini dilakukan, tapi ada dasarnya, Bapak Ibu. Ada dasarnya. Seperti di sini saya sebutkan jatah mana ya. Jadi waktu itu setiap orang menerima 1 omer, kalau saya kalkulasikan itu 27 kilo. Jadi saat menerima mana ini akan menjadi busuk pada keesokan harinya. Jadi ini ada satu maksud bahwa Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan mana ini untuk kebutuhan 1 hari. Artinya kita juga melihat ya, berarti kita harus sehat ya, jadi tidak boleh makanan yang berlebih. Kemudian memakai sicit artinya ada maksud Bapak Ibu. Kenapa? Itu dijelaskan di Torah bahwa kita akan mengingat akan perintah dan larangan Tuhan. Jadi kita saat ada 4 itu ya, 4 sudut atau 4 lipatan, dan itu melambangkan bahwa kita akan terus mengingat akan perintah dan larangan Tuhan. Itu sicit. Kemudian ada mitzvot dikatakan edot. Edot itu artinya kita melakukan perintah untuk menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Artinya saat seperti kita, hari ini hari Sabat. Artinya ibadah hari Sabat itu merupakan ibadah umat perjanjian. Artinya kita menyaksikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu, menyaksikan kekuatan yang Tuhan berikan selama 1 minggu, dan itu disebut sebagai edot. Ya, jadi ini mungkin agak terlalu ini ya bahasanya, tapi kita sama-sama untuk membedahnya bahwa edot itu termasuk mitzvot. Kemudian Moadim itu 7 hari raya itu merupakan kesaksian buat kita. Karena kita lihat bahwa di hari-hari raya itu setiap hari raya yang ada adalah hari raya yang melambangkan Mesias, Yesus Mesias. Artinya itu adalah menjadikan kita tahu ya bahwa setiap hari raya ada unsur Mesias, dan itu disebut edot Bapak Ibu. Edot artinya yang perintah yang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Oke, kalau kita lihat, nah ini tadi mitzvot itu ada 613 perintah. Ini mungkin kita sudah sering sebutkan ya. Jadi kalau bangsa Israel sudah dihitung, jadi ini luar biasa. Mereka bisa hitung perintah ini. Mitzvot itu ada 613. Jadi kita bersyukur, kita juga dibantu oleh saudara tua kita, bangsa Israel, untuk menghitung ada 613 perintah. Jadi kalau saya bagi lagi, itu 248 itu perintah positif, artinya lakukan. Kalau perintah negatif itu 365 hari, artinya don't do ya, jangan lakukan. Jadi ini kalau di total 613. Jadi kalau kita 1 hari ini 365 ya, 1 tahun 365 hari, berarti ada perintah negatif yang kita harus tidak kita lakukan ya, jangan lakukan. Nah ini listnya memang ada ya, tapi mungkin Bapak bisa lihatnya. Jadi kalau perintah positif itu ada nomor-nomornya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau nggak salah P26 tuh ada perintah positif mengenai perpuluhan. Jadi nomornya ada Bapak Ibu. Jadi itu disebut perintah positif dan perintah negatif. Jadi luar biasa, kita sudah mendapat informasi ini bahwa perintah Tuhan yang diberitahukan alasannya oleh Elohim itu memang dibagi 2, yaitu perintah positif dan perintah negatif. Kemudian kita lanjut ke Mishpatim. Ya, ini perintah yang kedua. Mishpatim ini adalah perintah yang mengatur hubungan manusia dengan satu sama lain. Jadi biasanya ini
kalau di sebuah hukum perintah ini dari perintah ke-6 sampai perintah ke-10 ya Bapak Ibu. Jadi artinya mispatim ini yang mengatur hubungan antara manusia satu sama lain. Ayat tadi disebut jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah mispatim. Jadi ada dua. Yang kedua itu mispatim, dan terakhir adalah kukim. Ya, ini saya merahin. Kukim itu perintah Tuhan yang tidak diberitahu alasannya. Jadi kalau kukim itu jamak perintah-perintah, kalau kukat itu perintah. Jadi single yang tadi lupa ya, mispatim itu mispah itu tunggal, mispatim itu jamak. Tadi mispah itu tunggal, mitzvot itu perintah-perintah itu jamak. Jadi kalau tadi para semiana, para sakukat, jadi artinya perintah, dan perintah ini adalah Tuhan memberikan perintah tapi tidak diberitahu alasannya Bapak Ibu. Tidak tahu kenapa, bukan tidak tahu ya, tapi Tuhan tidak memberitahukan alasannya kenapa perintah itu dituliskan. Jadi ini mengenai lembu merah tadi sudah dibacakan Bang Nelson, nanti kita coba bahas. Kedua, tidak mencampur daging dengan susu, tidak mencampur daging dengan daging dan susu, tidak mencampur dua macam benih. Misalnya contoh, tidak memakai pakaian wol dan campuran lenan. Nah ini pasti bertanya-tanya kepada kita ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menduga alasannya apa. Bukan berarti kita tidak bisa memahami apa yang ada untuk kukim. Artinya itulah yang Tuhan katakan bahwa kita harus merenungkan perintah Tuhan ya. Artinya kita dikasih daya ingat, dikasih hikmat, dikasih sesuatu yang membuat kita semangat untuk mempelajari firman. Tuhan memberikan rohnya. Jadi bukan berarti kukim ini peraturan yang tidak diberitahu alasan, kita tidak bisa tahu kenapa masalahnya. Jadi seperti contoh, tidak mencampur daging dengan susu. Dan kalau kita lihat, daging ini mengandung zat besi Bapak Ibu, dan susu mengandung kalsium. Jadi kalau kita mencampur daging dengan susu, zat besi ini akan diikat dengan kalsium, dan penyerapan di dalam tubuh akan terganggu. Jadi sayang ya dagingnya, kemudian kita tambahkan dengan susu. Jadi secara logika berpikir kita juga bisa menduga maksud dan tujuannya. Kemudian perintah sunat ya, itu pada hari ke-8. Kenapa pada hari ke-8? Kalau kita lihat secara kedokteran, di hari ke-8 itu enzim daripada bayi itu sudah kuat, sudah lengkap. Artinya pada saat dia dilakukan dikatakan sunat pada hari ke-8, itu pasti tidak infeksi lah, pasti tidak sakit. Jadi itu yang membuat kita tahu bahwa hikmat daripada Tuhan, bahwa kita tidak bisa mengetahui tertulis di Torah, tapi kita bisa menduga alasannya. Kemudian aturan kasrut. Jadi aturan kasrut ini mengenai makanan ya Bapak Ibu, mengenai binatang. Jadi kalau aturan kasrut itu mengenai makanan daging yang boleh dimakan atau tidak, tetapi kalau hewannya disebut kosher. Yang disebut di sini kosher itu binatang darat berkaki 4, memamah biak, berkuku belah. Artinya kosher itu baik untuk dimakan. Jadi kalau kita lihat apakah ini berkaki 4, dia berkaki 4. Apakah dia memamah biak atau tidak. Apakah dia berkuku belah. Jadi harus ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita lihat binatang yang sering dulu kita makan, kita lihat apakah dia berkaki 4, oke. Memamah biak tidak ya Pak? Berkuku belah enggak juga, tapi itu yang paling enak ya Pak. Jadi itu yang ternyata kuncinya. Ternyata binatang ini kan makannya juga makan sampah Bapak Ibu.
Jadi dia makan sampah, dia makan apapun yang tidak sebenarnya berguna bagi tubuh kita, mereka akan makan. Jadi itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat, oh ini aturan kasrot, kita tidak boleh memakan, oh kita jadi tahu alasannya ya. Jadi kalau tadi binatang yang dilarang tadi itu juga satu lambung, kalau sapi itu ada 2 lambung, jadi makanannya diolah 2 kali. Tapi kalau binatang ini cuma 1 lambung, jadi apapun yang dimakan tuh pasti akan masuk ke dalam dagingnya ya. Dan itu yang membuat Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita untuk kita memakan hewan yang kosher. Jadi untuk kebaikan lah, artinya kebaikan itu sudah Tuhan berikan, dan Tuhan melihat bahwa saat kita mematuhi perintahnya, kita dihindari dari setiap apa yang tidak baik. Oke, itu ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi pertama mispot, kedua mispatin, ketiga adalah hukim. Dan yang tadi di Bang Nelson ini menampilkan ternyata klasifikasi Torah ini bukan dibantah, artinya bangsa-bangsa yaitu dengan pemikiran Barat mengklasifikasikan Torah itu menjadi 3, yaitu hukum sipil, hukum upacara, dan hukum moral. Jadi dan ini yang melandasi bangsa-bangsa sebenarnya itu tidak ada landasan dalam Alkitab, artinya non Biblical. Mereka menganggap bahwa hukum sipil, hukum upacara itu adalah hukum untuk bangsa Israel, sedangkan hukum moral itu untuk kita. Jadi itu yang membuat kita tahu tadi ada 3 perintah-perintah Tuhan yang klasifikasikan, dan bangsa-bangsa, Kristen bangsa-bangsa mengatakan bahwa Torah itu hanya hukum moral, sedangkan hukum sipil, hukum upacara itu untuk bangsa Israel. Dan ini membuat kita berhikmat ya. Kalau mungkin Pak Jufrison ada di sini sebagai seorang ahli di hukum, kalaupun perintah itu ada, kalaupun tadi dikatakan ada 613 perintah itu ada, kalaupun itu harus tidak ada, itu harus dicabut Bapak Ibu. Harus diambil ya. Artinya harus istilah apa Pak? Di amandemen Pak ya. Jadi kalau ada perintah-perintah yang tadinya ada menjadi tidak ada, itu harus dicabut dulu perintah tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa perintah itu sudah tidak ada. Jadi pencabutan itu harus ada ya Pak Jubison. Jadi artinya kalau ada undang-undang misal Undang-Undang nomor 12 tahun 2023 akan digantikan menjadi Undang-Undang nomor 13, berarti undang-undang sebelumnya akan dicabut ya Pak. Artinya bukan berarti undang-undang yang sebelumnya akan tetap berlaku. Ini sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat klasifikasi ini, saya juga mendapat pencerahan ya bahwa ternyata bangsa-bangsa melihat bahwa hukum sipil, hukum upacara di sana katakan hari-hari raya itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, bukan untuk kita, bukan untuk bangsa-bangsa yang dientengkan dengan dengan pohon zaitun yang asli. Jadi itu yang membuat kita harus bisa mengkonter Bapak Ibu. Bukan Tuhan katakan juga, Yesus katakan bahwa Dia datang untuk menggenapi Torah, bukan untuk meniadakan atau menghapuskan Torah. Dan ini membuat kita semakin tahu. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang, ya itulah hukum sipil, hukum upacara itu tidak perlu untuk kita. Dan di sini dikatakan ada hukum bayangan. Jadi hukum bayangan itu karena di sana dikatakan bahwa bait suci sudah tidak ada lagi, jadi tidak perlu lagi kita melakukan perintah-perintah yang Tuhan katakan, karena bangsa Israel tidak ada lagi tempat untuk berdoa ataupun untuk beribadah. Jadi itu semua tidak ada. Jadi itu bayangan lah. Jadi apa yang di sini dikatakan civil law. Jadi yang harus kita lakukan hanya moral law,
kurang S ya, moral, artinya hanya moral saja. Dan ini yang menjadikan kita harus melihat bahwa Tuhan, tadi saya sudah sampaikan ada 3 klasifikasi, kita kembali ke klasifikasi yang Tuhan sebutkan untuk klasifikasi Torah. Artinya pemikiran bangsa-bangsa itu juga kita harus bisa jelaskan bahwa Torah itu tetap dijalankan walaupun memang bait suci tidak ada, tapi bukan berarti Torah tidak dijalankan, Bapak Ibu. Itu mengenai klasifikasi Torah. Kemudian kita tadi di sini sebutkan kukat itu sendiri perintah yang tidak dijelaskan alasannya. Jadi artinya perintah, raja yang memerintah, kita sebagai anak-anak raja ya suatu ketetapan yang harus kita lakukan, yang kita harus lakukan. Jadi itulah artinya kukat, Tadi dibaca oleh Bang Nelson mengenai lembu merah, lembu betina merah yang tidak bercelak dan tidak ada cacatnya, yang belum pernah kena kuk. Jadi kalau di sini di Bilangan 19 disebut dengan para adumah, atau disebut adumah tameh ya, adumah tameh. Jadi lembu binatang merah yang tidak bercela dan tidak bercacat. Jadi di sini kita melihat bahwa lembu merah ini merupakan aturan kukat ya Bapak Ibu. Tadi kita sebutin, kita belajar bahwa hukim itu perintah yang tidak kita tahu alasannya, kita juga tidak tahu kenapa harus berwarna merah, tidak berwarna hitam, tidak berwarna biru ataupun berwarna putih. Jadi artinya kenapa Tuhan memberikan misteri lembu merah, Bapak Ibu. Dan ini yang kita boleh berhikmat. Di sini dikatakan walaupun bulunya ada 1 putih ataupun ada 2 putih, itu tidak sah. Jadi bukan lembu betina merah. Dan ini yang menjadikan kita berpikir-pikir, untuk apa lembu merah itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa lembu ini juga dikorbankan di luar kemah suci. Lembu ini dikorbankan bukan di dalam kemah suci. Dan ini juga aturan cukup banyak, dan di sini dikatakan bahwa korban itu disembelih di dalam lingkungan bait suci. Kemudian lembu merah itu harus dibakar semua termasuk isi perutnya. Kemudian sebagian darahnya dipercikan ke arah miskan, ke arah rambut ya. Kemudian lembu itu dibakar dan mesbah, dan abunya dicampur dengan air, hisop, cedar dan benang merah tua. Kemudian campuran ini dipercikan guna pentahiran seorang yang berada dalam keadaan tameh atau tidak tahir. Jadi lembu merah ini jadi dibakar, kemudian abunya dicampur dengan air. Kemudian pada saat bangsa Israel dia tidak tameh, keadaan tameh itu tidak tahir, saat dia masuk ke dalam bait suci dia harus dikuduskan. Jadi dia harus dibersihkan, artinya dikuduskan. Jadi seperti dulu ya, para selalu kita disebut orang yang menyentuh mayat orang mati, dia akan menjadi apa? Tolong bisa lewat di jalan besar saja. Kami tidak memasuki ladang bangsa Edom, kami tidak memasuki kota-kota itu, tapi hanya di jalan besar. Dan ternyata bangsa Edom tidak mengizinkan. Sehingga waktu itu bangsa Israel harus memutar Gunung Hor itu yang lumayan panjang, lumayan jauh, sehingga mereka merasa kelelahan. Harusnya mereka bisa, kalau sekarang kan ada jalur tol ya, jalan tol cepat, nah dia harus mutar. Dan itu membuat mereka bersungut-sungut. Tapi kalau kita lihat di sini poinnya umat itu sadar, Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijawab
Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi kalau kita lihat, kita juga perlu mengaku dosa Bapak Ibu saat kita melakukan hal yang disampaikan melalui contoh daripada bangsa Israel. Kita melihat bahwa kita juga harus mengaku dosa. Dan saya lihat juga ini Musa berhati lembut ya, artinya Musa tetap berdoa untuk bangsanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Musa ini tidak mendendam, malah dia tetap mendoakan. Walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan, dia tidak menendam, tapi dia tetap berdoa. Jadi kalau kita lihat korelasinya, apakah ular tembaga itu, jadi saat mereka melawan kepemimpinan Elohim, tetapi dia bangsa Israel juga akhirnya karena banyak yang mati dengan ular tedung. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa makna rohani yang harus kita lihat, yaitu kita baca di Yakobus 5. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kemudian Markus 11 ayat 25 di sini dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu dalam seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita tetap harus mau mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi kalau korelasinya ular tembaga ini dengan Mesias, yaitu bahwa ini dikatakan di Yohanes 3 ayat 14, ketakutan. Dia merasa takut kalau nanti dia dihabiskanlah sama bangsa Israel, karena bangsa sebelumnya itu bangsa Og dan juga itu Raja Basan dan bangsa Sihon itu dihabiskan oleh bangsa Israel. Jadi merasa ngeper lah, dia merasa takutnya nanti saya memiliki hal yang sama ya dengan bangsa Og dan bangsa Sihon. Jadi kalau kita lihat dia merupakan Raja Moab. Dan sebenarnya kalau kita lihat silsilah itu mengenai Balak ya. Jadi kalau kita lihat Balak itu ada di terlalu kecil. Ini Terah itu adalah orang tua daripada Abraham. Kemudian dia memiliki 3 anak, yaitu Nahor, Haran, dan Abraham. Nah, saat Abraham berangkat ke Mesopotamia, dia kan mengajak Terah, Abraham, dan Lot ya, dan Lot. Jadi pada saat mereka pergi dari Ur Kasdim, dari tanah Kanaan, dia membawa Abraham, istrinya, dan juga Lot. Nah, Lot ini kita tahu ya pada saat Sodom dan Gomora, akhirnya isi Lot menjadi tiang garam, dan dia tinggal putrinya pertama dan putrinya kedua. Nah, putri kedua kalau kita bahas lagi, dia akhirnya incest ya. Ibu artinya dia dibuat orang tuanya mabok, akhirnya dia mempunyai anak lah. Anak itu, yang anak pertama itu adalah Moab, anak kedua adalah Benami. Nah, ternyata orang Moab ini adalah Balak, Bapak Ibu. Jadi Balak. Kemudian kalau kita lihat lagi, Raja Balak ini ketakutan ya, karena dia tidak melihat silsilah. Jadi kenapa pentingnya silsilah? Kita tahu bahwa antara Balak dengan Israel itu masih saudaraan, Bapak Ibu. Masih saudara jauh lah. Artinya kalau Israel itu dari garis Abraham, sedangkan Moab itu berasal dari garis Haran. Jadi anak kedua. Jadi kalau kita lihat di sini kursor nggak bisa ditaruh ya. Nah, itu ada di Moab. Nah, itu adalah keturunan daripada Balak, Raja Moab. Kemudian kalau kita lihat di janji Tuhan ya, pada saat
perjanjian antara Abraham dan Lot. Kalau kita lihat di Keluaran ya Bapak Ibu, waktu itu terjadi pemisahan lah ya, pemisahan antara Abraham dan Lot itu dibagi dua. Jadi waktu itu ini ada apa lalu kejadian ya. Jadi waktu itu Abraham akhirnya ke barat, sedangkan Lot ke timur. Jadi dipisah Bapak Ibu ya. Jadi pada saat jumlah daripada Abraham sudah semakin besar, Lot semakin besar, dan juga ternakan semakin tinggi, akhirnya mereka berantem kan. Waktu itu kan istilahnya berantem lah, akhirnya mereka sepakat untuk membagi wilayah menjadi dua, dan wilayah Moab ini yang dipilih oleh Lot, dan Moab ini adalah Raja Balak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mereka masih bersaudara, dan ini yang tidak diketahui oleh Balak. Tidak diketahui bahwa silsilah mereka adalah masih satu keluarga. Kemudian kita beralih ke Bileam. Nah, kalau kita lihat Bileam ini adalah putra Beor, dan dia adalah anak daripada cucu daripada Laban. Nah, kalau kita lihat di sini Laban, kalau kita tahu Laban itu adalah nah ini adalah Laban. Jadi dia tuh Nahor melahirkan Milka melahirkan Betuel melahirkan Laban. Dan Laban ini kalau kita tahu kan pada saat Ishak mencari jodoh, akhirnya ketemu dengan Ribka ya, bukan. Jadi ini saudara daripada Laban. Dan Laban ini adalah merupakan kakek daripada Bileam. Jadi kakek daripada Bileam. Jadi ini agak bersejarah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di sini mungkin agak detail, tapi kalau kita dilihat di sini bahwa Raja Balak itu ketakutan, sebenarnya ketakutan yang tidak beralasan. Artinya ketakutan yang sebenarnya kalau dia melihat silsilah bahwa wilayah Israel, wilayah Abraham itu berbeda dengan Lot, pasti Tuhan kan sudah berjanji ya, bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa ya inilah pembagiannya, pasti bangsa saya tidak akan merebut tanah Moab, pasti tidak akan menghancurkan Moab. Dan ini adalah ketakutan yang kadang juga dalam hidup kita Bapak Ibu, karena kita merasa ketakutan yang kita belum melihatnya, kita tidak melihat janji Tuhan sebelumnya, dan kita tidak melihat bahwa Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa kita akan diberkati. Dan ini yang membuat Raja Moab yaitu Balak dia menggunakan Bileam. Jadi kalau kita lihat Bileam ini adalah peramal, petenung. Jadi dia memiliki istilahnya ayin hara ya. Jadi dia memiliki kemampuan bisa menarik roh iblis. Dan juga kalau kita lihat istilahnya ini Bileam itu termasuk dia itu penasehat Firaun Bapak Ibu. Ini juga luar biasa kalau kita baca di Keluaran 1, saya bacakan di Keluaran 1 ayat 8 sampai 11, mungkin tidak tersirat ya. Keluaran 1 ayat 8 sampai 11. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenali Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa saya ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti ya pasti dengan musuh kita dan memalai kita, dan lalu pergi dari negeri ini. Artinya ternyata Bileam ini adalah penasihat Firaun Bapak Ibu. Jadi yang membuat Firaun untuk menindas bangsa Israel di tanah Mesir yaitu Bileam.
Jadi kalau kita lihat sejarah, Bileam ini luar biasa. Dia artinya memiliki kemampuan yang Tuhan lihat itu tidak bisa kita bayangkan ya. Jadi kalau di sini memang dikatakan Bileam juga orangnya tamak akan uang. Jadi kalau kita lihat di sini Balak memberikan Bileam tuh uang emas perak, tapi 2 kali waktu itu panggilan pertama Bileam menolak karena Tuhan tidak setuju. Kemudian panggilan kedua Balak mendatangi Bileam, panggilan kedua akhirnya disuruh tunggu, tidur semalaman. Akhirnya besok paginya Bileam itu setuju Bapak Ibu untuk pergi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa secara jasmani Tuhan mengizinkan Bileam itu pergi, tetapi Tuhan mencekal lidahnya. Jadi kalau di sini dikatakan, kalau di sini dikatakan Tuhan mengatakan kepada Bileam bahwa saat Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel, Tuhan menentangnya ya. Tuhan tidak setuju dan tidak mensetujui bahwa Bileam harus mengutuk bangsa Israel. Jadi ini menjadi informasi buat kita saat kita ada ya, karena kalau lihat dari Raja Moab itu Balak sendiri dia takut kepada Israel. Kita lihat Balak tidak menggunakan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Dia menggunakan kekuatan istilahnya spiritual. Jadi hal-hal yang tidak baik itu akan dilimpahkan kepada bangsa Israel. Ini kaitannya dengan kita, walaupun kita ada di mesianik, tetapi kita tahu bahwa kita tidak menghadapi daging, tapi kita berhadapan dengan roh-roh jahat di udara, Bapak Ibu. Jadi ini yang melambangkan buat kita bahwa secara spiritual kita juga harus berdoa, harus terus kita katakan kita masuk dengan darah Yesus, sehingga itu yang menaungi kita, membuat kita tidak kena kepada hal-hal yang bersifat tenung ya, bersifat sihir. Jadi ini kalau kita lihat kenapa Raja Moab takut kepada bangsa Israel, tidak menggunakan Bileam sebagai penyihir. Jadi secara spiritual itu yang yang ingin lakukan kepada bangsa Israel. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati Israel. Jadi di sini dikatakan saat apa artinya Tuhan mengatakan siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan janji Tuhan adalah janji yang benar, janji yang amin. Dan kita lihat di sini bahwa Bileam akhirnya berbalik dan dia akhirnya memberkati bangsa Israel. Jadi kalau kita baca lagi lebih detail, kita lihat berapa kali dia sampai 3 kali, sampai di sini kalau di sekolah minggu disebutin ya Bapak Ibu, keledai bisa berbicara, bisa ngomong karena malaikat dengan pedang berurus menghadang jalan daripada Bileam, tetapi Bileam matanya tertutup dan dia juga mengatakan kepada keledai untuk maju, dan dia katakan keledai ini akan dia bunuh dengan pedang. Dan kita lihat gimana dia akan mengutuk bangsa Israel. Kalau keledai aja dia harus menggunakan pedang untuk membunuh keledai. Dan itu menjadikan berkat buat kita untuk kita terus dalam perlindungan darah
Mesias Yesua, karena ini adalah spiritual dan kita imani bahwa janji Tuhan ialah bahwa kita akan diberkati dan berkat itu boleh kita terima saat kita dikutuk. Sehingga di sini katakan bahwa tenung itu tidak mempan ya, tenung itu tidak mempan kepada bangsa Israel. Mungkin bisa ada yang membantu ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, demikian juga Israel, keajaiban yang dibuat Elohim. Dan kalau kita lihat dia ada di 3 bukit. Nah, ini pertama itu di Bukit Baal. Ini Tuhan mengendalikan lidah Bileam sehingga ia melihat Israel sebagai bangsa pilihan, sehingga dia kita tahu dia bangsa pilihan itu dikhususkan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dan itu Tuhan memberkati pertama di Bukit Baal. Kemudian next di kedua itu Bileam menubuatkan bahwa Elohim bukanlah manusia. Ini di Gunung Pisgah. Ini berkat yang diberikan bahwa ini memang sering dikutip oleh anti misionaris untuk menolak inkarnasi Yesua. Padahal konteks aslinya adalah penegasan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada Israel. Jadi janjinya itu tidak mungkin dia ingkari. Kemudian ketiga itu di Gunung Peor ya, Gunung Peor. Nah, ini Tuhan memberikan janji lagi, yaitu berkat Abrahamaik, berkat janji, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini yang ketiga. Dan keempat adalah ya, ini dikatakan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah matohu Bapak Ibu, sidur yang kita lakukan setiap Sabat. Ini ada di 4 membuat di Gunung Peor. Jadi ini adalah matohu, dan matohu ini menjadi lantunan lagu yang kita lakukan dalam ibadah, baik di sinagog di Israel ataupun di tempat kita ya. Jadi ini adalah berkat yang tadinya kutuk, Tuhan ubahkan menjadi berkat, dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus bersyukur bahwa Tuhan juga membukakan mata Bileam ya. Tuhan juga membukakan mata Bileam, artinya saat kita melawan kehendak Tuhan. Jadi saat Bileam melawan kehendak Tuhan, Tuhan juga tidak mengizinkan. Artinya Tuhan menciptakan kita segambar dengan Elohim, dan juga saat kita benar-benar menggambarkan, memancarkan gambarnya, cuma satu jalan, bahwa kita harus mentaati perintah-perintahnya, mentaati mitzvotnya. Itu saja yang bisa menjadi berkat. Biarlah Roh Kudus juga memimpin kita untuk terus haus dan juga dengar-dengaran akan firman Tuhan. Shalom, itu saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa parasa, kukat dan balak yang Kau berikan, biarlah itu menjadikan kekuatan buat kami. Kami terus bertekun dan terus mencari wajah Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga itu membuat kami kuat, membuat kami melihat bahwa saat kami bersama Tuhan, saat kami melakukan perintah, karena kami ada dalam kerajaan-Mu, biarlah itu menjadikan kami dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh terus mengikuti kehendak-Mu, dan Tuhan jadi Tuhan ajaib dalam kehidupan kami, dan kami terus mendapatkan berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Masihi kami berdoa. Amin.